Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat naik ke tahap penyidikan. Polisi telah menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Empat hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Syahroni masih belum terungkap. Hingga kini garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian, tepatnya di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Indramayu AKP Tarno menegaskan tim penyidik menemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa ini. Perihal meninggalnya 5 orang satu keluarga di Pauman, tim penyidik meningkatkan statusnya ke penyidikan, prosesnya ke penyidikan, karena dari tim rekan-rekan penyidik meyakini menemukan ada peristiwa pidana pada kasus tersebut. Meski demikian, polisi belum mengungkap detail tindak pidana yang dimaksud karena masih dalam proses penyidikan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Puluhan remaja pelaku unjuk rasa menangis di hadapan orang tuanya usai diamankan Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Para pelaku terlibat aksi anarkis melempari Mapolres dengan batu dan benda lainnya. Untuk membuka pintu tersebut, ibu dan bapak maafkan anak-anaknya. Puluhan remaja menangis saat bertemu dengan orang tua mereka dalam pembinaan dan bimbingan psikologis dari tim Polres Purbalingga. Mereka meminta maaf dan menyesali perbuatannya di hadapan orang tua. Sebanyak 43 remaja yang masih berstatus pelajar SMA dan SMP ini diamankan dalam aksi unjuk rasa 30 Agustus lalu di Purbalingga. Para pelaku terbukti melakukan perbuatan anarkis dengan melempari Mapolres Purbalingga menggunakan batu dan benda keras lainnya. Untuk psikologi ini untuk menghindari pikiran atau perbuatan negatif menjadi pikiran positif. Yang mana kegiatan ini dihadiri bersama orang tua. Usai diberi pembinaan, puluhan remaja dikembalikan ke orang tua mereka. Diharapkan puluhan remaja tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur panjang akhir pekan, warga Jakarta dan sekitarnya banyak meluangkan waktu berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan. Momen libur panjang, sejumlah lokasi wisata di Jakarta diserbu banyak pengunjung. Salah satunya destinasi favorit Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan yang merupakan ikon wisata keluarga. Selain harga tiketnya yang ramah di kantong dan lokasinya yang mudah dijangkau, objek wisata Ragunan cocok untuk edukasi anak-anak mengenal dunia satwa. Lokasi ini juga menawarkan ruang terbuka hijau yang luas lengkap dengan aneka satwa. Terlebih Pemprov DKI memberikan diskon besar Rp1 untuk pengguna transportasi publik. Diskon ini berlaku untuk tarif MRT, Transjakarta dan LRT Jakarta hingga Minggu 7 September 2025. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cililitan, Jakarta. Bagaimana dengan lalu lintas di sana? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata ataupun MT Haryono yang akan menuju ke arah Halim,
Dan di arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup ramai, terlihat antrian kendaraan jalan traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang ataupun Jatinegara yang akan menuju ke arah Kramat Jati maupun arah sebaliknya juga sama halnya tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan maupun tempat wisata di kawasan ini. Dan tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan dari kawasan Cililitan, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, bergeser ke kawasan Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di objek wisata Lembang, alami kemacetan. Jika kemacetan tidak terurai, kepolisian juga akan melakukan sistem satu arah. Sejak pagi tadi, kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan asal Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan nasional tersebut. Kepadatan terjadi dari Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang. Peningkatan volume kendaraan ini dipicu wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang. Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin meluas, akan diberlakukan sistem satu arah, baik dari arah Bandung menuju Lembang atau sebaliknya. Padatan biasa kita mainkan semi-semi one way, di mana di jalur-jalur padat kita prioritas untuk menarikan pengendara untuk melayani kepadatan. Wisatawan yang sudah kepadatan dengan kepadatan itu di Simpang Deli dan di Panorama. Nah itu pun sudah kami plotting untuk personel di persimpangan jalan yang menjadi titik-titik kepadatan. Kepadatan kendaraan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur minggu besok. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuna Wahyu, iNews melaporkan.